إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim untuk menanamkan kesolehan dalam diri kita. Kesolehan menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap kita sebagai seorang muslim. Bahkan harus diupayakan untuk senantiasa kita raih dengan penuh mujahadah atau kesungguhan diri kita. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dan termasuk dari 4 golongan dari manusia yang Allah berikan nikmat kepada mereka dengan kenikmatan yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dengan kenikmatan yang sempurna dari para nabi, orang-orang yang jujur, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, asyuhada, dan orang-orang saleh yaitu as-salihin. Maka orang-orang saleh adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang agung dan masuk dalam 4 golongan manusia yang Allah selamatkan dunianya dan juga akhiratnya. Untuk meraih kesolehan ikhwatul iman azani Allah, banyak sekali perkara yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang saleh, sehingga kalaupun kita tidak masuk dari golongan yang pertama itu sudah ditutup, yaitu kenabian. Dengan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan tidak ada Nabi yang setelahnya. Kita bisa masuk kepada golongan asyuhada atau as-siddiqin, atau kita menjadi orang-orang yang saleh. Di antara tanda kesolehan yang nyata bagi seorang muslim adalah bagaimana dia bisa bermuamalah, bagaimana dia bisa berinteraksi, bagaimana dia bisa bergaul dalam hidupnya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia itu dengan kemuliaan akhlak kita.
Kata para ulama ketika membaca hadis ini, hadis yang pendek namun syarat akan makna, para ulama mengatakan hadhihi hiya usul al-muamalah lil muslim. Hadis ini menjadi prinsip dasar bagi seorang muslim dalam bermuamalah. Karena muslim bagian daripada manusia secara umum yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semuanya. Maka muslim lebih berhak untuk bisa bermuamalah sebagaimana yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan dari kita. Muslim adalah bagian dari manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Seorang muslim mesti hidup sesuai dengan fitrahnya. Seorang muslim hidup dengan akal sehatnya. Seorang muslim hidup dengan hatinya yang Allah telah memberikan fitrah keimanan dalam diri seorang muslim. Maka ketika dia ingin soleh, maka kata para ulama, istiqomahkan kita dalam bermuamalah melalui 3 prinsip dasar ini. Seorang muslim yang baik, ikhwatal iman azani Allah, dia wajib bermuamalah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama adalah bahwa seorang muslim wajib dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wajib bermuamalah dengan diri kita sendiri. Kita dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, wajib kita bermuamalah antara kita dengan orang lain. Inilah usulul muamalah. Inilah 3 prinsip dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan siapapun untuk keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik, orang yang soleh, orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala manakala dia bisa bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, bermuamalah dengan dirinya sendiri dan bermuamalah dengan orang lain. Dan dalam hadis ini, ikhwatal iman a'azani Allah, jamaah salat Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah membekali diri kita dengan ketakwaannya. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa artinya adalah menjaga diri kita, menjadikan antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada wiqayah, ada yang menahan diri kita agar kita tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Orang yang bertakwa dia berusaha akan melakukan semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla semampu dan dengan kesungguhan jiwa kita untuk bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti kita akan berhati-hati dalam hidup. Bertakwa berarti kita akan terus mawas diri, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, ikhwatal iman, kalau dia mampu menjaga ketakwaan dalam dirinya, segala apa yang diminta oleh kita Allah akan kabulkan. Kesulitan hidup sehebat apapun Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tiada disangka oleh kita. Ketakwaan ini akan mampu membuat manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi yang memberikan kehidupan kepada kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit yang akan mewafatkan kita dimanapun kita berada tanpa minta izin terlebih dahulu dari kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir yang mengatur seluruh tubuh kita, mengatur kita hidup di alam semesta ini. Kalau kita memahami bahwa itulah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahasempurnaannya, maka mesti ada kewajiban kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Takwa satu-satunya perbekalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua karena sebaik-baik perbekalan kita menuju Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kita. Kita saat ini sedang safar, ikhwatul iman. Saat ini kita sedang berjalan dalam hidup kita di usia baligh kita, maka kita terus berjalan menuju sesuatu yang hanya Allah yang tahu dari batas mana Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan langkah kaki kita, yaitu kematian kita. Ketakwaan
akan menjadi satu-satunya perbekalan yang akan menyelamatkan hidup kita. Inilah cara kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam kesendirian kita, takwa dalam ketika kita beramai-ramai, takwa ketika kita di rumah, takwa ketika kita di masjid, takwa ketika kita di jalan, takwa dalam kita suka maupun dalam keadaan duka. Ketakwaan ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman azani Allah, prinsip bermuamalah yang kedua itu adalah kita dengan diri kita sendiri. Betapa banyak kita ini terlalu banyak menzalimi diri kita sendiri. Manusia terkadang lupa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita dari jasad yang sangat indah, jasad yang sangat sempurna ini, kemudian lupa bagaimana bermuamalah dengan diri sendiri. Badan kita yang memiliki keterbatasan makanan, kalau terus diberikan makanan dan itu tidak pernah kita menghentikannya dari makanan itu, dan tidak pernah kita mempelajari bagaimana makanan yang baik untuk kita, halalkah makanan itu, haramkah makanan itu, syubhatkah makanan itu, kalau kita tidak memahami itu, rusak badan kita ini. Cepat atau lambat harta yang kita cari, kalau kita tidak bisa bermuamalah dengan diri kita sendiri, pada akhirnya Pak, segala usaha kita dalam mencari dunia ini akan habis untuk dunia lagi. Pada seorang muslim hidup di dunia bukan hanya untuk dunia. Seorang muslim di dunia untuk dunia dan akhiratnya. Bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri? Jangan hobi berbuat dosa. Jangan terus-menerus kita berbuat dosa. Ada kalanya manusia memang dia tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa tersebut. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam tidak bisa lepas dari dosa. Tapi sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atbi'is sayyi'ah, ikuti perbuatan buruk kita, al-hasanah, dengan perbuatan yang baik. Kalau hari ini kita telah kasar lisan kita kepada orang tua, pulang hari ini menangislah di hadapan orang tua. Kalau hari ini kita telah zalim kepada istri kita, pulanglah hari ini lalu kemudian minta maaf kepada istri kita. Kalau hari ini kita zalim kepada anak-anak kita, pulanglah lalu minta maaflah kepada anak-anak kita. Kalau hari ini kita berbuat dosa dengan mata kita, tutup mata kita dari perbuatan dosa tersebut. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ciri orang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus dia hidup dalam gelimang dosa yang itu akan membinasakan hidup dia. Itu cara kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Ikhwatal iman, kalau kita sayang dengan diri kita, coba lihat dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, tidakkah kalian mau melihat seberapa besar yang kita berikan untuk menyelamatkan diri kita? Mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita, perut kita. Berapa yang telah kita lakukan untuk terus membuat badan kita ini rusak karena makanan apa saja yang bisa masuk dalam tubuh kita. Pikiran karena ilmu yang terus semuanya masuk dalam pikiran kita yang tidak pernah kita lihat apakah ini ilmu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Pada Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa agar meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena akal kita, otak kita itu bukanlah tempat sampah untuk segala macam ilmu yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita sayang dengan pikiran kita, tidak semua informasi itu mampu menutupi atau memenuhi otak dan akal kita semuanya. Harus dipilih. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman azanallahu wa yakum ajma'in. Cara bermuamalah kita yang ketiga ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita mempergauli orang itu dengan kemuliaan akhlak. Tidak ada orang sebenci apapun dengan kita, kalau kita berbuat baik kepada dia, berakhlak baik kepada dia, maka sejahat-jahatnya orang, maka dia akan menerima permaafan kita. Bukankah kita tahu, barangkali dalam dunia kita semuanya ada yang didagang, ada yang segala macamnya, ada yang dijasa dan macam-macamnya. Kadang-kadang hati kita merasa kalah ketika orang itu di hadapan kita dia tersenyum, berhadapan dengan kita.
Saya dari rumah akan menagih utang seperti ini. Ketika yang ditagih, dia mohon maaf, saya belum bisa bayar. Mohon maaf, izinkan saya berikan waktu. Mohon maaf, dengan penuh keramahannya, dengan penuh akhlak, kita berhenti sesaat seperti itu. Bahkan segala urusan itu terkadang kemuliaan akhlak itu menjadi satu poin penting untuk kesuksesan hidup kita di dunia ini. Kemuliaan akhlak, kata para ulama. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan akhlak, paling tidak 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah basyasyatul wajhi, wajah yang ceria ketika berhadapan dengan seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Tidak mungkin kita bersaudara itu kemudian saling cemberut antara sesama muslim yang lainnya. Kalau kita mengatakan dia berbuat salah, tudinglah pada diri kita bahwa kita pun pasti bisa berbuat salah. Bahkan barangkali ketika kita mengatakan si fulan itu salah, tunjuk kepada diri kita, mungkin kesalahan kita jauh lebih besar daripada si fulan itu. Ketika kita mengatakan si fulan berdosa, tudinglah pada diri kita, mungkin dosa kita jauh lebih besar daripada dosa dia. Kita lebih hobi menilai orang lain, tapi kita tidak pandai menilai diri kita sendiri. Yang pada akhirnya kita tadi masuk pada poin yang kedua, menzalimi diri kita sendiri. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan sedekah seseorang meskipun dengan wajah yang berseri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhuka biwajhin talq. Jangan pernah kalian merendahkan kebaikan orang lain meskipun kalian hanya berwajah menyenangkan di hadapan saudaramu. Ini adalah kebaikan, kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Yang kedua adalah apa? Badlul juhdi. Orang yang berakhlak mulia dengan orang lain, gemar dia membantu orang lain, memudahkan jalan bagi orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, tidak mempersulit hidup orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita bermuamalah dengan mudah, jangan mempersulit. Kalau Allah memberikan kemudahan kepada kita, kenapa kita mempersulit sesama muslim? Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kesulitan di antara hambanya. Bantulah saudara kita. Setelah kita senyum kepada saudara kita, setelah kita bermuamalah dengan penuh kesenangan dengan teman-teman kita, dengan saudara kita sama muslim, maka akhlak yang mulia bermuamalah dengan yang lain itu adalah badlul wus'i, badlul juhdi, membantu, meringankan orang lain. Dan yang ketiga, kaful adha, tahan diri kita untuk tidak berbuat jahat sesama saudara kita sama muslim. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan yang akan kita hadapi di hari akhirat nanti. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan terang yang Allah telah terangi untuk kita. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa saudara kita semuanya seiman, baik saudara kita seiman dari keluarga kita atau dari luar keluarga kita. Kita ingin selamat dunia dan akhirat secara bersama-sama. 3 prinsip muamalah ini begitu penting untuk kita semuanya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang pandai bermuamalah dengan Allah, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Uang dunia dengan segalanya yang kita cari setiap hari, setiap saat, yakinlah itu tidak akan pernah datang kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sampai melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Kalau dalam keadaan senang kita lupa Allah, Allah akan lupakan kita juga dalam keadaan kita sulit. Kalau kita tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan tidak ingatkan, tidak akan memperlihatkan kepada kita kebaikan-kebaikannya karena lantaran dari kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita juga semuanya orang-orang yang pandai untuk menilai diri kita, tidak menzalimi diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga muamalah kita sesama kita kaum muslimin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala atamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah sama-sama kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Di saat-saat yang mustajab ini, kita berharap kepada Allah agar hidup kita lebih berkualitas dari hari ke hari, agar kita dalam hidup ini benar-benar mendapatkan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar hidup kita ini dunia bukan untuk dunia saja, tapi dunia kita saat ini untuk dunia kita, untuk alam barzah kita dan juga untuk akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati aqwadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir dhunubana Allahumma ighfir dhunubana Allahumma ighfir dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Allahumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.